Mari Bapak Ibu memperhatikan ayat ini. Saya akan membacakan untuk kita semua secara perlahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 9 bagian A sekali lagi saya ulangi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, ayat ini berbicara tentang tetapi jawab, berarti ada yang bertanya, bukan? Kalau tiba-tiba dijawab, berarti ada yang bertanya. Nah, saudara, saya coba menjelaskan sedikit dari konteks atau dari secara lebih luas apa yang sedang terjadi dalam 2 Korintus pasal 9 ini. Saudara, kalau saudara mulai membaca ayat yang ke-7, 8, 9, nanti kita akan melihat apa sebenarnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, kita semua orang-orang Kristen yang cukup lama, bahkan orang yang tidak Kristen pun tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang dulunya tidak percaya Yesus, tetapi yang hidup sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mengikuti apa yang dia percayai. Sebagai orang Yahudi, sebagai ahli Taurat, mungkin bisa dikatakan orang Farisi, dia orang yang sangat-sangat saleh dalam ukuran itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya, menangkapnya ketika Rasul Paulus dalam bentuk ketaatannya terhadap kepercayaannya mencoba menghancurkan orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen. Akhirnya dimenangkan. Nah, saudara, sampai di situ ya terjadi biasa ya, orang bertobat. Tapi sudah pertobatan Paulus tidak biasa menurut saya. Karena ketika Paulus bertobat, Paulus benar-benar mengalami sesuatu yang berbeda sama sekali. Secara pandangannya, sikapnya, tentu standar hidupnya dan perilakunya berbeda. Ya, dia menanggalkan semuanya, kehebatannya dia tanggalkan, dan dia dengan setia mengikut Tuhan. Dia memberitakan Injil kepada banyak orang, secara khusus orang-orang yang bukan berlatar belakang Yahudi juga dia beritakan. Menurut Anda, kalau ada orang-orang yang seperti ini, semestinya apa yang harusnya terjadi dalam kehidupannya? Bertobat, bagus loh dia, saleh loh dia, setia loh sama Tuhan. Dan bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi ya, Paulus itu ya, dia kalau doakan orang juga sembuh, ya kan? Bahkan sapu tangannya pun dibawa orang, ya, bahkan namanya pun dicatat orang untuk menyembuhkan. Pertanyaan saya, kalau orang seperti itu harusnya bagaimana kehidupannya? Harapan kita secara manusia mestinya baik-baik dong, sehat-sehat dong, ya kan? Orang sudah taat kok, oke? Tapi saudara baca dalam ayat 7, ayat 8, ayat 9 ini. Ternyata dalam kehidupan Paulus yang begitu taat kepada Tuhan, dia mengalami atau memiliki yang disebut dengan istilah duri dalam daging. Ya. Kalau duri dalam daging itu apa? Enak? Duri ikan di luar daging enak.
di dalam daging ikan enak. Ini duri dalam daging. Namanya duri dalam daging itu nggak enak. Saudara, ada banyak orang menafsirkan apa sih yang disebut duri dalam daging? Yang Paulus sebut dalam pasal ayat 7 dan 8 itu apa sih? Saudara, ada banyak orang menafsirkannya. Yang pertama ada orang menafsirkan gini. Oh, yang dimaksud Paulus duri dalam daging itu berarti penderitaan secara rohani. Karena dia memberitakan Injil. Dia mengalami penolakan dan sebagainya. Ada yang menafsirkan gitu. Kalau menderita secara rohani enak atau enggak Bapak Ibu? Enak enggak? Pernah menderita? Kalau rohani agak susah, menderita batin. Nah, pernah kan? Nah, kalau batin, oh iya pernah ya, gitu. Karena orang bingung membedakan batin dan rohani gitu ya. Batin, ya semua cukup tapi menderita batinnya, nggak enak juga kan? Ya jadi apa namanya itu nggak enak ya. Apa saudara nggak enak ya. Jadi menderita batin, nggak enak. Oke. Ada yang kedua orang menafsirkannya mungkin yang disebut duri dalam daging ini. Ya bentuk penderitaan apa namanya itu istilahnya ya, psikis. Karena kan siapa namanya itu Rasul Paulus gak menikah. Jadi gak menikah jadi menderita. Ya saya yakin ini marah yang jomblo-jomblo sama saya. Enak aja saya gak menderita kok. Ya, orang ini tafsiran, saya sedang berbicara tafsiran. Ya kan. Taruhlah karena jomblo itu dia menderita, enak atau enggak? Ya namanya menderita ya gak enak lah. Gak enak ya. Ada yang menafsirkan mungkin yang dimaksud duri dalam daging ini adalah saudaraku sakit penyakit secara fisik. Ada banyak tafsiran juga sakit apanya itu. Ada yang bilang sakit lambung, ada yang bilang sakit epilepsi, ada yang bilang sakit macam-macam lah tafsirannya. Pertanyaan saya, sakit fisik enak atau tidak? Gak enak ya. Yang saya ingin sampaikan hari ini, saya sedang tidak mau menyimpulkan jadi duri dalam daging itu apa bentuknya, bukan. Banyak tafsiran tapi poinnya satu. Berarti sesuatu yang tidak mengenakan apapun itu bentuknya. Apakah secara rohani, apakah secara psikis, apakah secara fisik. Kesehatan. Nah saudara, kalau sudah memperhatikan berarti Paulus menderita dong di sini. Karena seperti duri dalam daging dikatakan. Yang kedua, dari mana kita tahu menderita Paulus? Karena Paulus ingin itu supaya dicabut. Alkitab memberikan ungkapan, apa katanya ayat yang ke-8 itu. Apa ungkapannya? 3 kali aku berseru. Saudara, mungkin kalau kita menyebut 3 ya, saya udah berkali-kali Pak. Alkitab seringkali menggambarkan dengan satu bilangan-bilangan. 3 umpamanya. Saya memberikan contoh gini, umpamanya waktu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus doa berapa kali? Di Taman Getsemani itu 3 ya. Sekali, mundur lagi, sekali, 3 kali ya. Saudara, ungkapan 3 kali aku berseru kepada Tuhan, meminta, ini artinya betul-betul dia sungguh-sungguh minta. Ya. Paulus loh ini yang sungguh-sungguh minta, bukan Sumardi loh. Paulus loh ini yang sungguh-sungguh meminta. Bukan orang lain. Paulus loh ini yang sudah meninggalkan segala sesuatunya itu mengikut Tuhan. Dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang selalu mendoakan untuk orang lain sembuh. Sekarang dia minta loh kepada Allah, kepada Tuhan. Supaya Tuhan ambil duri dalam dagingnya. Gimana saudara? Apa yang terjadi? Saya sedang ingin Anda masuk dalam menempatkan diri sebagai seorang Paulus.
Banyak orang Kristen saudaraku biasanya cuma setahun 2 kali datang ke gereja. Kemudian mulai tahun baru buat komitmen kemarin, resolusi. Sebulan sekali. Tuhan, sejak aku sebulan sekali ke gereja, kok hidupku jadi gak enak? Padahal sebelum ke gereja juga gak enak sih. Tapi karena sebulan sekali sudah mulai rajin, kita pakai alasan, Tuhan. Ada gitu ya. Ada orang yang umpamanya selama ini gak pernah terlibat pelayanan apa-apa. Akhirnya dia memutuskan resolusi tahun lalu, oh saya mau melayani. Ya, ini kalau ada yang persis sama, itu kebetulan saja. Ya, seperti di film. Kebetulan saja. Jadi gak ada maksud saya menyinggung. Tapi kalau tersinggung, baguslah. Saudaraku. Baru mulai melayani. Terus menghadapi tantangan hidup. Kemudian bilang apa? Tuhan, kok saya baru mulai melayani kok makin dekat Tuhan kok kayak gini ya. Saudara, kita baru mulai aktif. Saudara, kita baru mulai mau melayani. Ini Rasul Paulus sudah meninggalkan segala sesuatunya, mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sekarang dia ada duri dalam daging. Dan dia sudah berteriak, berseru kepada Tuhan. Saudara, jawaban Tuhan apa yang dikatakan? Sudah 3 kali ia berseru kepada Tuhan supaya dicabutkan, tapi jawaban Tuhan apa? Udah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kira-kira kalau Anda yang jadi Paulus kira-kira gimana? Kira-kira kalau Anda yang sekarang ini sedang aktif mengikut Tuhan, kemudian berdoa, kemudian dijawab, sudahlah, sudah cukuplah kasihku bagimu. Artinya sudahlah, enggak usah dicabut duri itu, biar aja. Kira-kira bagaimana? Oh saudara yang mulai sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mulai sungguh-sungguh. Ini tadi sudah bertekad nih mau gemas ya, besok gemas baca Alkitab, gerakan baca Alkitab. Sudah nyampe keluaran, semangat. Tapi masalah banyak. Ketika doa Tuhan jawab, udahlah, udah cukup itu. Gak apa-apa kamu menderita. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda kerjakan? Saudara, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti Paulus tetap ada dalam kondisi yang memiliki duri dalam daging. Memiliki atau ada dalam situasi kondisi yang tidak enak. Masih tetap. Saudara, maka hati-hati ketika kita mendengar ajaran-ajaran yang sering kali mengatakan kalau ngikut Tuhan semua beres, hati-hati. Karena bukan seperti itu kenyataan dan faktanya. Beres dalam pengertian yang mana? Saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Paulus ketika mendengar jawaban itu, yang dilakukan oleh Paulus justru dia mengimani, dia mengamini, dan dia belajar untuk tunduk. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jikalalah mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jika memang aku harus meminumnya, biar kehendak-Mu yang jadi. 3 kali. Tapi di akhirnya Tuhan Yesus juga melakukan yang sama toh. Jangan kehendakku, kehendak Bapa lah yang terjadi. Sudah 3 kali Paulus berkata, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi ketika Tuhan bilang tetap ada, maka Paulus mengimani, mengamini, dan belajar tunduk pada kehendak Tuhan.
Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang menjadi duri dalam daging dalam dirimu. Saya tidak tahu apa yang membuat sepanjang tahun ini atau selama hidupmu yang tidak nyaman dalam hidupmu. Dan engkau ingin Tuhan mencabutnya. Hari ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan, mengajar kita. Kalaupun Tuhan nyatakan kasih karuniaku cukup bagimu. Biarkan kita belajar mengimani, mengamini, dan taat pada kehendaknya. Saudara, satu kebenaran yang kita bisa lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, saudaraku, bagaimana kita melihat, saudaraku, Tuhan boleh justru menyatakan kuasanya di dalam kelemahan. Karena Paulus belajar mengimani, mengamini, dan taat, justru dia melihat satu kebenaran bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sudah ayat 10, bayangkan dia ungkapannya gini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Apa dikatakan? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ternyata ini satu kebenaran, satu prinsip kekristenan. Ketika kita justru menyadari kelemahan kita, kuasa Allah justru nyata. Tahun ini saya pikir Tuhan mengajarkan banyak hal tentang ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengangkat satu cerita. Saudaraku tahu ya, kenal sih saya yakin tidak ya. Tahu ya pasti yang namanya Beethoven ya. Tahu lah ya, kalau kenal saya yakin tidak, saya juga enggak kenal. Ya, tahu pasti Beethoven. Saudara, Beethoven seorang komponis ya, komposer ya, mencipta lagu, ada banyak lah karyanya yang cukup besar. Saudara bayangkan seorang komponis, seorang komposer yang mengarang, mencipta lagu, pemusik mengalami satu hal yang fatal. Pada usia 30 tahun dia mengalami apa? Tuli. Apa itu? Tuli ya, tuli. Secara total. Jadi kalau mau ngarang lagu bagaimana dengarnya? Pengarang lagu, penulis lagu mengalami tuli. Kan ini kuncinya kan? Bagaimana saya bisa mendengar hasil karya saya kalau nggak bisa dengar? Sama kan? Pelukis buta, bagaimana dia bisa lihat? Kalau pelukis tuli nggak masalah, mata yang dibutuhkan. Kalau penyanyi buta nggak masalah, telinga yang dibutuhkan kalau nyanyi. Tapi Beethoven tuli. Pada waktu dia mengalami apa istilahnya tuli secara total itu, dia menulis dalam catatan harian seperti ini. Aku merasa sepi. Dia bilang, sangat sepi. Poin yang terakhir. Tetapi aku merasa Tuhan dekat. Saudara, Beethoven adalah salah satu orang yang mungkin hampir seperti Wesley. Dia suka baca bukunya Thomas A. Kempis, Imitatio Christi. Apa istilahnya, tiruan Yesus gitu. Berjalan, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu mengikuti jejak kaki Yesus lah. Saudara, dari pergumulannya itulah dia bisa katakan ketika telingaku tuli, memang aku sepi, makin sepi, tapi justru aku merasakan Tuhan sangat dekat.
ketika Beethoven merasakan dia lemah, Tuhan sangat dekat. Ketika Rasul Paulus, duri dalam dagingnya tidak dicabut, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Saudara, saya yakin kita semua sepakat bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang bukan hanya berat, tapi sangat berat dilalui. Bukan hanya untuk Anda dan saya, tapi dunia ini. Tahun 2000 ini sangat berat, tapi Tuhan nyampe kita di sini. Makanya saudara, ketika saya dan saudara ada di penghujung ini, coba hitung, coba lihat betapa banyak Tuhan boleh berbuat sesuatu di dalam diri Anda. Tadi pagi saya menulis sapaan gembala dari Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sudah setiap kali saya membaca ayat ini sebetulnya, yang saya selalu rasakan dalam diri saya itu, betapa untuk saya bisa duduk, bisa aktivitas, bisa bangun itu, Tuhan membutuhkan begitu banyak energi sebetulnya. Hari ini saya dan Anda tidak menyadari karena Anda dan saya sehat. Saya suka mencontohkan sederhana. Orang yang ininya yang sendinya nggak bisa gerak-gerak, yang sudah kaku, hanya untuk membuat sendinya fungsi gerak-gerak gini, butuh biaya banyak. Butuh biaya berapa? Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri. Anda bisa bangun, bisa tidur, Anda bisa bangun. Anda bisa tangannya gini-gini. Anda bisa nengok sana, nengok sini. Orang yang gak bisa nengok sana, nengok sini berobat lama-lama loh. Untuk cuma bisa nengok sana sini. Tapi jangan berpikir Anda supaya kepalanya muter. Gak mungkin. Nah itu robot. Saudara. Nah saudara, pernah gak kita berpikir untuk menghidupkan Anda? Menghidupkan Anda, menghidupkan saya ini. Hitunglah biaya berapa. Maka tadi pagi ketika saya juga baca itu, iya ya Tuhan ya. Tuhan keluar biaya berapa ya sampai aku sekarang ini. Saudara, kalau kita mau menghitung itu, kita mau menyadari betapa Tuhan itu membayar mahal untukmu. Ini saya sedang tidak bicara pengorbanan kayu salib. Untuk menghidupkan kamu aja setiap hari. Maka tidak ada alasan untuk saya dan Anda itu tidak bersyukur sebetulnya. Yang pertama. Yang kedua. Maka tidak ada alasan untuk saya dan Anda itu hanya hidup mementingkan diri sendiri. Tuhan habis biaya banyak hidupmu untuk diri sendiri, ya udahlah mati saja. Saya kadang berbicara dalam diri saya sendiri segitu. Iya Tuhan ya. Kalau Tuhan hidupkan saya begitu mahal, terus saya hanya pikirkan diri sendiri. Ya udah Tuhan matiin aja sih, selesai. Ngapain habis-habis biaya? Ini berpikir saya ya secara manusia ya. Saudara, yang saya mau ajak Anda, saudaraku, coba hitung. Dari mulai Januari terus sekarang. Tuhan begitu menyertai Anda. Sepanjang tahun 2020 ini, apa yang paling sangat tidak mengenakan Anda? Apa yang membuat betul-betul Anda itu seperti duri dalam dagingnya Paulus lah, apa? Sakit penyakit? Pekerjaan? Hubungan? Keuangan?
Apa? Saudara, yang saya ingin mengajak kita melihat, bagaimana saya dan saudara belajar percaya seperti Rasul Paulus. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ini ketika saya khotbah tentang Ayub. Saya tulis seperti ini. Banyak orang percaya bahwa Tuhan baik. Saya yakin semua orang percaya, termasuk Anda. Tetapi masalahnya sulit mempercayai bahwa semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda adalah baik. Saudara boleh nyanyi sukacita. Tuhan Yesus baik, mau sampai gini, mau goyang-goyang, lompat-lompat. Itu tidak ada guna kalau Anda tidak percaya, nggak mempercayai yang terjadi dalam hidupmu, hidup saya ini, yang Tuhan izinkan itu yang baik. Semestinya percaya dong. Kalau Tuhan baik, masa dia berpikir yang buruk tentang kita? Rasul Paulus ketika Tuhan cabut ini duri, tapi Tuhan bilang, oh cukup. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Oh, ya sudah. Saya membayangkan ekspresi ini secara sederhana. Sekali waktu anak saya ngeluh kan, Pak gini. Jawab saya apa? Oh gitu ya, biasanya itu, nggak apa-apanya itu. Sekali dia, oke ya selesai. Datang lagi, kasus yang lain. Pak ini. Apa itu? Ini Pak. Oh itu, biasanya itu. Pak ini selalu biasa aja, jawabannya biasa. Iya. Saudara bayangkan kita ngadu kepada Tuhan. Tuhan ini begitu sulit. Cukupnya kasih karunia aku bagimu. Apa yang akan Anda katakan? Semestinya ketika engkau percaya Tuhan baik. Percayalah apa yang Tuhan izinkan itu baik dalam dirimu. Saudara, biasanya di malam akhir tahun ini, apa yang terjadi sepanjang tahun menentukan Anda bagaimana menyikapi malam ini. Untuk start ke depan. Yang sukses biasanya dengan kepastian penuh, dengan semangat dia akan katakan kita akan lakukan perkara lebih besar tahun depan. Tapi yang sepanjang tahun itu gagal, banyak kesulitan, biasanya sedikit pesimis. Ya kita doalah moga-moga tahun depan lebih baik. Itu bukan rendah hati. Kadang-kadang karena pesimis. Kadang susah membedakan ya rendah hati dengan pesimis. Ya sombong dan beriman. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran. Bahwa kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, ketidakberhasilan kita, mungkin keterpurukan kita tahun ini, mungkin apa saja yang negatif tahun ini, saya mau katakan kepada Anda, itu bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya. Karena justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Tidak ada alasan untuk Anda mengandalkan diri sendiri. Tidak ada alasan itu. Enggak ada alasan untuk Anda pesimis oleh karena Anda enggak bisa. Karena Tuhan yang saya dan saudara percayai bisa melakukannya. Saudara, kadang-kadang keberhasilan, kadang-kadang kehidupan yang begitu baik, kadang-kadang kita kesehatan yang terus-menerus tidak pernah masalah, kadang membuat kita mengandalkan diri sendiri. Di situ justru Anda lemah. Biarkan duri dalam daging yang ada pada kita itu justru menjadikan kuasa Tuhan nyata. Saudara, saya membayangkan, saya coba milih-milih gambar dan saya sangat tertarik dengan gambar ini. Karena di situ 2020 digambar dengan corona kan.
Dan saya dulu suka lompat kalau lewat parit dan musim banjir. Saudaraku, lompat lewat parit musim banjir kan karena nggak ada jembatan, jembatannya hanyut. Jadi saya selalu ambil jarak itu, ya tergantung ya, kalau apanya bisa jauh, kalau jauh biasanya sampai kadang-kadang saudaraku yang paling sedih itu ya, kita tinggal berapa ini lagi, tapi nggak nyampe. Maksudnya kemana? Kecebur. Itu nggak nyampe artinya. Nah kita bisa, ini tinggal sedikit lagi loh kita, nginjak ke 2021. Kita semua nyampe enggak? Enggak ada yang tahu loh. Saya juga belum tentu nyampe. Ya? Apa ini enggak beriman? Bukan, belum tentu nyampe juga kan? Ya, tiba-tiba selesai ini pergi? Ya? Enggak nyampe sana. Tinggal sedikit lagi. Sumardi hampir nyampe 2021, hampir enggak nyampe. Tapi kasih karunia Tuhan itu apa? Cukup. Namanya cukup itu nggak kurang, ya namanya cukup. Itu tadi makanan cukup nggak? Cukup, nah, berarti nggak kurang. Bisa lebih? Bisa, tapi nggak kurang. Nah saudara, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan yang cukup. Karena kasih karunia anugerah Tuhan itu cukup. Ya, kita selalu pengennya sisa. Kurang cukup sampai sekarang. Kurang gak cukup, saudaraku. Nah ayat ini saya ingin juga menguatkan saudara, kita baca bersama-sama dari ratapan ini. Saudara, konteks yang sebetulnya secara umum hampir sama prinsipnya. Karena ratapan ini saudaraku ditulis atau disampaikan kepada orang Israel yang pada waktu itu sebagian sudah dibuang ke Babel, sebagian ada di Yehuda. Saudara yang tinggal ini kan ngenes ya, lihat tanah tempatnya hancur, ratapan ini ada. Dan apa katanya, kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Perhatikan baik-baik. Tak berkesudahan. Kalau istilah tak berkesudahan berarti tidak pernah habis. Oke. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 dikatakan apa? Selalu baru. Kalau yang namanya dari Tuhan itu baru, benar-benar baru. Bukan apa namanya itu, daur ulang. Bukan, baru. Bukan yang sayur tadi malam dipanasin untuk besok pagi, itu enggak baru. Ya, baru. Yang namanya baru itu baru, berarti sudah pernah ada belum? Belum. Nah saudara, sebagai orang percaya semestinya kita mengharapkan, Tuhan, saya percaya bahwa setiap pagi Tuhan itu selalu memiliki yang baru. Pernah nggak kepikir ya, sekarang yang kita hidup bukan udara baru. Ini Pak Simamora, ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai masker, Anda hidup baru atau tidak? Hidup lagi. Padahal kalau kita nggak pakai masker, baru. Betul kan? Secara prinsip. Nah Tuhan itu sediakan sesuatu yang baru. Jadi saudara jangan jadikan ukuranmu 2020, aduh 2020 ini sudah gagal. Saudaraku, yang dari Tuhan itu baru. Jadi yang lalu-lalu gak usah pikir. Anda maju karena di depan ada apa? Yang baru. Ya. Yang dari Tuhan itu baru. Bukan daur ulang, bukan dipanas-panasi, bukan diulang-ulang. Baru. Saudara. Dan saudara, prinsip ini sebenarnya Anda bisa alami. Harapan saya kita semua coba mulai komitmen besok baca Alkitab. Bacalah ayat itu berkali-kali. Saya ingin katakan kepada Anda akan lihat bagaimana firman Tuhan itu selalu baru. Baca.
hal yang baru akan muncul. Tuhan itu memberikan kepada kita hal yang selalu baru. Saudara, ketika kita merayakan Natal, kemarin kita merayakan Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Allah ada di antara kita. Allah bersama dengan kita. Allah mau ada di antara kita. Kalau Allah hadir menyertai kita dalam segala situasi kondisi apapun, tetap ada harapan dan selalu terbuka kemungkinan yang baru. Saudara, di malam akhir tahun ini, saya ingin Anda memahami kebenaran ini. Maka John Wesley bisa berkata katanya, yang terbaik dari semua ini adalah Tuhan bersama kita. Saudara, kita ingin melihat bagaimana hidup yang Tuhan berikan kepada saya, penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara itu benar-benar cukup.